Selamat pagi Bu Irma, perkenalkan nama saya Tiara Melbaiti, absen 34. Di sini saya akan menjelaskan contoh 5 soal untuk remedial. Yang pertama ada rata-rata jarak tempuh bus pada suatu perusahaan travel yaitu 5.000 km per bulan dan standar deviasinya 1.200 km yang mengikuti sebaran normal. Berapakah probabilitas bus menempuh jarak antara 3.400 km dan 6.500 km dalam satu bulan? Yang pertama kita mencari diketahui dulu nih. Diketahui perusahaan rata-ratanya yaitu new sama dengan 5.000. Terus standar deviasinya tau sama dengan 1.200. Dan X-nya adalah jarak antara 3.400 dan 6.500, yaitu X sama dengan 3.400 kurang dari X kurang dari 6.500. Maka Z itu punya rumus X min new per tau. Nah ini kan ada 2, jadi kita bagi 2 nih. Yang pertama itu 3.400 dikurang new kan 5.000 ya, per 1.200 taunya. Terus kurang dari Z, kurang dari 6.500 dari sini, dikurang 5.000 dari new per 1.200. Terus 3.400 dikurang 5.000 sama dengan min 1.600 per 1.200. Kurang dari Z, kurang dari 6.500 kurang 5.000 sama dengan 1.500 per 1.200. Nah, min 1.600 dibagi 1.200 sama dengan min 1,33. 1.500 dibagi 1.200 sama dengan 1,25. Jadi P 3.400 kurang dari X kurang dari 6.500 sama dengan P 1,33 kurang dari Z kurang dari 1,25. Nah, langkah selanjutnya yaitu gambarnya. Gambarnya kan min 1,33 berarti adanya di kiri, min 1,33, dan 1,25 ada di kanan. Jadi yang diarsir yang tengah-tengahnya nih. Nah, jadi PS min 1,33 kurang dari Z kurang dari 1,25 sama dengan P 0 kurang dari Z kurang dari 1,33 plus P 0 kurang dari Z kurang dari 1,25 sama dengan 1,33 adalah 0,4082 ditambah 1,25 adalah 0,3944. Jadi ini ditambah ini sama dengan 0,8026. Oke, lanjut ke nomor 2. Berdasarkan suatu survei kebersihan gigi diketahui 2 dari 5 orang beberapa bulan terakhir telah mengunjungi dokter gigi. Jika 12 orang dipilih secara acak, tentukan probabilitas 4 orang yang mengunjungi dokter 2 bulan lalu. Nah, yang pertama yang diketahui yaitu N. Nih, N-nya nih, orang yang dipilih, berarti N-nya sama dengan 12. X-nya, probabilitasnya 4 orang yang mengunjungi dokter, berarti X-nya sama dengan 4. P-nya sama dengan diketahui 2 dari 5, berarti 2 per 5. Q-nya itu sisa dari 2 per 5 sama dengan 3 per 5. Nah, langkah selanjutnya itu P X-nya kan 4 ya, jadi X sama dengan 4 sama dengan NCR NCX jadinya jadi ini N-nya 12, C, X-nya 4 masukin aja. Ini 2 per 5 itu P pangkat X, jadi 2 per 5 pangkat 4 dikali 3 per 5, 12 min 4. 3 per 5 itu Q, 12 tuh N, min X-nya sama dengan 4. Masukin ya, jadi ini diturunin aja nih, 12 ya 4, jadi 12 faktorial per 12 min 4 faktorial dikali 4 faktorial. Nih jadinya gini, jadinya 12 faktorial per 12 dikurang 4 sama dengan 8 faktorial dikali 4 faktorial. Jadi ini udah dihitung semua tuh, hasilnya 11 dikali 5 dikali 9. Ini hasilnya. Terus ini 2 pangkat 4 per 2 pangkat 4 adalah 16, 5 pangkat 4 yaitu 625 dikali 3 per 5 akar 12 kurang 4, 8. Terus dikali nih yang tadi, terus diturunin. Nah ini 3
pangkat 8 adalah 6561 per 5 pangkat 8 adalah 39625. Jadi di 11 dikali 5 dikali 9 adalah 495, dikali ini 16 dikali 6 561 hasil 14976 per 625 dikali 390 dikali 625 sama dengan 644 140 625. Jadi 495 dikali 104 dibagi 976 per 244 140 625 sama dengan 0,2128. Dibultin jadi 0,213. Lanjut ke nomor 3. Sekolah Pelita Harapan mengadakan suatu tes yang diikuti oleh 5 orang guru dengan tingkat kelulusannya adalah 0,6. Tentukan peluang ketika kondisi sebanyak 2 guru lulus. Nih yang pertama yang diketahui N-nya ya, kan diikuti oleh 5 orang. Berarti N-nya adalah 5. P-nya tingkat kelulusannya adalah 0,6. Terus tentukan peluang ketika kondisi sebanyak 2 guru lulus. Ini 0,4 dari, kan ini 0,6 berarti sisanya jadi 0,4. Nah ini kan yang ditanyakan peluang ketika kondisi sebaik 2 guru lulus. Nah yang kurang dari 2 itu adalah 0, 1, 2. Yang pertama kita cari P0. P X sama dengan 0 yaitu 5 faktorial per 5 faktorial dikali 0 faktorial. 5 faktorial kan habis dikali 0 faktorial 1. Jadi 0,6 akar 0 dikali 0,4 akar 5 pangkat 5 0,6 pangkat 0 dikali 0,4 pangkat 5 sama dengan 0,01024. Terus yang kedua, X yang kedua itu X1 kan. Berarti P X sama dengan 1. 5 faktorial dikali 4 faktorial dikali 1 faktorial dikali 0,6 pangkat 1 dikali 0,4 pangkat 4. Ini caranya diiniin 5 dikali 4 faktorial. Ini dipanjangin ya, 4 faktorial dikali 1 faktorial dikali 0,6 pangkat 1 dikali 0,4 pangkat 4 sama dengan hasilnya 0,0768. Ini sama juga sih caranya kayak tadi, berarti P2 Px sama dengan 2 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 0,6 pangkat 2 dikali 0,4 pangkat 3 sama dengan, ini kan 3 faktorial berarti 5, 4, 3 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan dikali 0,6 pangkat 2 dikali 0,4 pangkat 3 sama dengan 0,2304. Jadi peluang binomial adalah ini ditambah, ini dijumlah semua, jadi hasilnya adalah 0,31744. Lanjut ke nomor 4 yaitu pada pelemparan 2 buah dadu timbang sekaligus dan X adalah variabel yang menyatakan jumlah sisi yang muncul berjumlah ganjil. Sajikan distribusi peluang variabel acak dalam bentuk tabel, grafik, dan isi. Yang pertama yaitu 2 buah dadu. 2 buah dadu kan satu buah dadu kan ada 36. Berarti 2 buah dadu satu dadu kan ada 6. Berarti 2 buah dadu berarti 6 dikali 6 dengan 36 kan. Jadi ini satu dadu. Nah ini dijumlah nih 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3. Ini kayak gini semua. Terus ini kan pertanyaannya yang muncul berjumlah ganjil. Berarti yang ganjil itu ada 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah ini yang berjumlah ganjil nih ada segini 3, 5, 7, 9, dan 11. Terus yang ada 3 X3, X sama dengan 3, N satunya sama dengan 2. Nih 3 nya kan ada 2. Nah X sama dengan 5, N 2 nya sama dengan 4. 5 nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tulis X nya X sama dengan 7 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ditulis. 9 ada 4 dan 11 ada 2. Jadi maka F3 PX sama dengan 3 sama dengan 2. Ini kan N nya 2 per 36 jumlah semua dadu. Jadi 2 per 36. Jadi F5 sama dengan PX sama dengan 5 yaitu 4 per 36 nya sama kayak tadi. 4 ada dari sini. Terus P7 sama dengan PX sama dengan 7. Ini 6 per 36. F9 sama dengan PX sama dengan 9 yaitu 4 per 36. Dan yang terakhir itu F11 sama dengan PX11 sama dengan 2 per 36.
Nah, langkah pertama tadi pertanyaannya kan buat dalam bentuk tabel. Yang pertama itu tabel itu fx-nya nih. Kita taruh nih yang tadi nih 3, 5, 7, 9, 11. X-nya nih yang ini nih yang 2/36, 4/36, 6/36, 4/36, 2/36. Langkah kedua yaitu kita buat grafik. Grafiknya yang di sini tuh nih ditaruh jumlah dadu berjumlah ganjil 3, 5, 7, 9, 11. Di sini ditaruh di 2/36, 4/36, 6/36. Nih ini 3, tadi kan 3 kan berapa nih? 3 kan 2/36. 2/36 nih titiknya di sini, ini titiknya di sini. 5 itu kan 4/36, titiknya di sini. Yang 7 kan 6/36, titiknya di sini. 9 titiknya di sini, titiknya di sini. Ini jadi dibuat garis gini. Terus yang terakhir ada fungsi fx 0 untuk x yang lain, yaitu untuk 2/36 2/36 yaitu untuk x sama dengan 11 dan x sama dengan 3. Untuk 4/36 yaitu x sama dengan 5 dan x sama dengan 9. 6/36 untuk x sama dengan 7. Oke. Soal yang terakhir yaitu seorang pejabat daerah menyatakan bahwa pendapatan penjual kue tidak lebih dari 15.000 per hari. Untuk menyangkal pernyataan tersebut, Departemen Sosial akan melakukan penelitian terhadap tingkat pendapatan penjual kue. Pihak Departemen Sosial memilih 120 penjual kue secara acak. Ternyata diperoleh data dengan rata-rata pendapatan mereka berjumlah 18.000 dengan simpangan baku 7.000 dengan tingkat signifikan 5%. Ujilah pendapat pejabat tersebut. Yang pertama kita cari itu new-nya itu 15.000. N-nya kan 120. Memilih 120 penjual kue. Kalau nih rata-ratanya yaitu 18.000. Tahunnya adalah 7.000 dan tarif tingkat signifikan yaitu 5%. Langkah yang pertama yaitu kita uji hipotesis. H0 banding new kurang dari sama dengan 15.000. H0 banding new lebih dari 15.000. Jadi gambarnya tuh kayak gini, adanya di kanan. Terus langkah kedua yaitu nilai krisis. Nilai krisis itu pertama alfanya itu kan 5% sama dengan 0,05 sehingga Z 0,5 min 0,05 sama dengan 0,45, jadi sama dengan 1,65. 1,5 adanya di kanan, jadi taruh di kanan, ini diarsir di bagian kanannya. Langkah ketiga yaitu menghitung nilai Z. Z itu rumusnya rata-rata min new per tau per akar N. Ini X rata-rata tadi berapa? 18.000. Masukin 18.000 min new 15.000. 18.000 kalau 15.000 per 7.000 per akar 120 sama dengan 18.000 dikurang 15.000 sama dengan 3.000 per 7.000 per akar 120 adalah 639,01 sama dengan 3.000 dibagi ini sama dengan 4,69. Nih kita gambar nih 1,65 tadi kan adanya di kanan ya. Nah 4,69 juga di kanan nih, jadi kita arsir sini, jadi HO berada di daerah arsir. Nah langkah keempat yaitu keputusan uji. HO berada di daerah arsir karena Z 4,9, maka HO berada di daerah HO ditolak. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi pendapat pejabat tersebut salah karena pendapatan penjual kue lebih dari 15.000 per hari. Terima kasih, selamat pagi.